Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro, bray. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai buat kita semua. Amin ya Allah, amin. Selamat jumpa di channel saya. Aduh, terlalu berat sih kalau dibilang channel saya ya. Karena ini apa ya? Hanya sebuah sarana media yang sangat kecil sekali, sangat sederhana sekali. Terima kasih buat yang udah berkenan mampir di sini, terlebih buat yang sudah subscribe, angel, ilat Jawa ngomong gitu, like, apalagi mau komen, ya kalian baik sekali. Semoga yang sudah mau mampir, yang mau berkenan melihat video-video saya, selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang cukup. Amin ya Allah, amin. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya banyak banget. Ada yang manggil saya Pak Ijo, ada lagi yang manggil Kancil, Pragoto, terus Roni, Rudi. Terus yang mana yang benar, Mas? Gini ceritanya, rada panjang sih. Dulu boleh dibilang aku ini teramat rada ini ya, rada bengal, rada nakal, rada bandel sedikit untuk ukuran orang desa ya, pecahan desa saya. Jadi sengaja, bukan kok sengaja ya, entah kenapa di suatu tempat, beda tempat, kita kenalan itu beda lagi panggilan saya. Jarene ben gak konangan. Boleh juga seperti itu sih. Nakalnya apa sih? Cuma sekedar nakalnya bocah desa ya, paling nyolong ayam, nyuri-nyuri buah buat dimakan sih, nggak dijual itu nggak sampai segitu-gitunya. Nakalnya bocah desa, cuma seperti itu aja. Ya seperti itulah cerita sedikit, tapi nama di akte lahir saya Roni Parwoto. Seperti itu. Di sini saya mau cerita ini guys, tentang masa lalu saya yang sedikit apa ya, mistis lah, udah dibilang mistis, tragis juga sangat mengharukan buat diri saya sendiri. Kelas 6 SD saya meninggal bapak karena sakit. Otomatis ibu saya yang saya panggil Mbok harus menjadi orang tua tunggal buat saya dan satu adik saya. Nah, karena pada saat itu tuh cuaca tuh benar-benar sangat buruk sekali. Cuaca ekonomi di keluarga saya tuh benar-benar sangat buruk sekali yo. Jadi kelas 6 SD saya sudah berjualan es keliling. Ding, es lilin namanya kan. Waktu itu harganya es saya jual per biji itu Rp25. Dan saya ngambil di pengepul di sebuah kota kecamatan, karena rumah saya di desa, listrik aja belum ada di rumah itu. Buru-buru ada kulkas, listrik aja nggak ada. Jadi kalau kita tidur itu cuma pakai lampu ublek. Iya, lampu ublek. Saya ngambil di tempat pengepul itu esnya tuh Rp15. Nah, kemudian saya jualnya Rp25. Jadi untung per biji saya untung Rp10. Itu tiap hari itu saya ngambil 60 biji, jadi untung saya Rp600. Untung Rp600 itu yang Rp50 saya buat sarapan tiap pagi pulang itu saya sarapan.
ngarungi sapa ya biyen lali wis. Seperti itu. Terus sisa 550 itu saya kasihkan simbok saya. Zaman biyen saya masih lurus, ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Itu dulu ya. Terus karena tempat saya ngambil es itu sangat jauh sekali. Kira-kira kurang lebih gitu ya. Sekitar 7 kiloan dan jalan kaki. Makanya saya berangkatnya tuh malam-malam guys. Jam 3 pagi saya udah berangkat dengan teman saya satu, Bambang Martono. Bang, lah eleng atau mungkin suatu saat kamu mendengar curahan hatiku ini, kamu komen ya. Kamu sudah jadi pengusaha sukses sekarang bro, bos pitik. Terus satu lagi Jarwo juga udah jadi pengusaha sekarang, Papua. Terus malah sempat jadi keponakan saya sendiri karena menikahi saudara saya. Terus apa ya kayak Triadi apa sampai lupa wis. Pokoknya kalau nggak salah itu 3 orang, aku berangkat pagi-pagi jam 3 itu 3 orang. Nah, di tengah sawah itu kita kan nenteng termos gini kan. Nenteng termos gini jalan kaki malam-malam tanpa penerangan yo. Pada zaman itu boro-boro senter atau apa, nggak ada. Enaknya obor. Jadi kalau kita benar-benar gelap gulita pakai obor yang dari minyak tanah itu guys. Nah, entah kenapa malam itu dari rumah tuh kita udah ngerasa itu nggak nyaman. Dalam hati ini udah ngerasa nggak nyaman sama sekali ya. Jalan terus sampai di sebuah perbatasan desaku sama desa Paringan. Tugu berbatasan sampai sekarang saya masih ingat. Konco-koncoku ya cek kabeh karena kita sempat ketemu entah tahun berapa, entah puluhan tahun berapa itu, berapa puluh tahun yang lalu kita sempat ketemu, kita sempat ngobrolin soal itu. Tiba-tiba saat kita jalan asik jalan seret gitu, jalan plak di samping saya itu ada sosok yang mikul damen itu batang padinya. Nah kita kaget, wong bengi-bengi kok mikul damen ini sopo gitu kan. Kita kan nengok, soalnya kan mikulnya kan kanan dan kiri, jadi kan kelihatan kalau ada orang jalan. Damen itu kan di tali gini kan kelihatan, jadinya kan kelihatan banget. Nah kita kan kaget guys, sopo gitu. Kita pantengin, kita berempat itu ya, kita bertiga atau berempat aku lali sih sopo itu. Kaget kan. Kita pantengin terus. Sopo kok begini anu damen to gitu kan. Prakoto manggil saya kan. Iya sopo ya gitu kan. Kita nengok, kita tengok gini, kita semua langsung ngoprok itu deprok. Karena orangnya tuh nggak ada kepalanya, tapi tetap jalan terus. Karena kita kaget, kita shock, kita hanya bisa gitu. Gak sempat jalan, gak bisa ngapa-ngapain guys. Misalnya cuma diam. Nah, selang 1 atau 2 menit, kita nggak tahu, tiba-tiba sosok itu hilang guys, hilang. Nah, setelah sosok itu hilang, kita lari, selari-larinya guys. Sampai mungkin ada 3 kilo itu kita berlari terus, sampai keringat itu membasahi tubuh. Tahu-tahu subuh kita udah sampai di sana, baru kita bisa cerita ke sama bos yang punya es itu. Nah, keesokan harinya kita di rumah kan cerita sama orang tua kan. Mampunya di deni wedi mbok neng di Paringan, perbatasan Paringan karo Wates. Oh, ora apa-apa le, ngono itu malah daganganmu laris gitu kan. Nah, ternyata benar. Nggak sampai berapa menit ya. Nggak sampai berapa menit, berapa jam. Jadi biasanya kita gitu kalau sudah habis ngambil es sekitar jam 8 pagi itu, jam 3 pagi berangkat jalan kaki kan, ngambil es itu, pulang lagi sekitar jam 7 udah nyampe rumah, nanti sekitar jam 8
mulai iter, ding espa gitu. Ngono jek ada sing jaraki, aku eling koncoku siji sing jarak aku. Ditenol kowe. Anu dia tanya gini, ini juga kenangan juga yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Kuwi es to? Yo, dolen. Sakit hatiku rasanya, ya Allah, kok Eram ngece aku gitu kan. Ya ora apa-apa aku gitu. Tapi eling aku bocah saiki. Bojomu rondo. Eling aku. Nah, kembali ke cerita dan itu bener yang dibilang si mbokku ya. Jadi jam 8:30 aku berangkat, kan nunggu panas namanya es kok. Nunggu panas, jam 9 itu berangkat, jam 11 itu udah habis semua. Nah, ketiga atau kedua orang temanku juga seperti itu juga. Jadi kita jam 11 itu udah bisa ngumpul lagi, kita cerita, ngobrol-ngobrol bareng tentang itu. Hanya sekedar omong kosong ya, bukan omong kosong, ini kisah nyata loh. Kisah nyata tentang kehidupan masa lalu dulu. Yang aku bilang mistis, tragis, juga sangat mengharukan buat saya. Terima kasih buat yang udah mau menyimak, ngasih like, ngasih komen, yang mau subscribe. Semoga Anda selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang cukup. Salam dari Bung Leo.